Demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik oleh Katarina Keleka, Agustinus Akurit, dan Rovina LC Nueweking. Halo, selamat sore. Perkenalkan, saya Agustinus Akurit dan rekan saya Rovina LC Nueweking dan juga Ibu Katarina Keleka dari SD apa Ibu? SDI Cokepa, dan ini Ibu dari SMP Swadaya Cokepa, dan saya sendiri dari SMP Negeri 3 Tanjung Bunga. Kami adalah CGP Angkatan 11 Kabupaten Flores Timur. Jadi kami hari ini melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Pada siklus 1, Ibu Katarina berperan sebagai coach, Ibu Rovina berperan sebagai supervisor, dan saya sendiri berperan sebagai coachee. Baik, selamat sore Ibu. Apa kabar Ibu? Selamat sore juga Ibu. Kabar baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Saya juga kabar baik-baik saja Ibu. Oke Ibu, rencana Ibu mau melakukan praktek coaching dengan model Tirta. Benar. Dari praktek coaching yang ada ini, hal apa saja yang nanti Ibu lakukan atau Ibu siapkan dalam melakukan praktek coaching ini sendiri? Terima kasih Ibu. Jadi hal yang perlu saya siapkan sebelum melakukan praktek coaching, yaitu bahwa saya akan menerapkan beberapa prinsip. Yang pertama, saya membantu coaching agar dia lebih efisien dan efektif dalam proses pencapaian yang diinginkan atau yang diharapkan. Lalu yang kedua, saya juga membantu coaching melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dengan tujuan menggali potensi pada diri coaching sendiri. Lalu yang ketiga, saya juga berusaha mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coaching, mempunyai kesabaran untuk tidak memberikan solusi atau jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi coaching. Oke, baik Ibu. Dalam praktek coaching nanti saya akan mengamati dan menilai dengan menggunakan rubrik penilaian. Baik Ibu, kira-kira apa saja yang Ibu siapkan nanti dalam maksudnya kriteria apa saja yang nanti Ibu akan persiapkan dalam praktek coaching ini? Jadi mungkin pengembangan kompetensi yang akan saya lakukan dalam proses coaching ini, yaitu bahwa saya akan mendengarkan dengan baik. Dalam hal ini saya berupaya untuk mendengarkan masalah atau kendala yang dihadapi oleh coach dan selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, menggali dan terus menggali sehingga coach sendiri menemukan jalan keluar atas solusi yang dihadapi. Oke Ibu, jadi di sini ada kriteria yang nanti dinilai. Yang dinilai itu ada 4 kriteria. Yang pertama itu kurang baik, yang kedua itu cukup baik, yang ketiga itu baik, dan yang terakhir itu sangat baik. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan praktek coaching ini sendiri? Jadi saya akan melakukan setelah kita melakukan kegiatan awal ini, praobservasi. Oke, baik Ibu. Jadi setelah dari sini Ibu akan melakukan praktek coachingnya dan saya akan mengamati dan menilai apa saja yang nanti Ibu sudah terapkan dalam praktek coaching ini sendiri. Iya. Oke Ibu, terima kasih Ibu. Nanti Ibu melakukan kegiatan praktek coachingnya dan saya akan mengamatinya. Oke, terima kasih. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Gusti, apa kabar? Ya, baik Ibu. Kabar baik. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Kalau saya sendiri baik juga Pak Gusti, seperti yang Pak Gusti lihat. Oke, puji Tuhan Ibu ya. Iya. Jadi begini Ibu, maksud kedatangan saya ke sini, saya mau meminta waktu Ibu sebentar untuk saya mau menyampaikan sedikit keluhan saya terkait masalah saya dengan anak-anak di kelas tadi Ibu. Oke Pak, jadi maksud Pak menyampaikan tentang masalah yang Pak hadapi. Saya selalu siap Pak dan ada waktu untuk Pak. Lalu kira-kira tujuan Pak mau
meminta waktu untuk kita berdiskusi sore ini itu apa Pak Gusti? Oke, baik, terima kasih banyak Ibu ya atas waktunya. Jadi begini Ibu, tadi itu saya di jam terakhir les tadi itu, saya memberikan anak-anak materi kami les PKN tadi, itu materi tentang norma tadi. Saya selama pembelajaran tadi itu saya menjelaskan anak-anak itu kebanyakan tidak fokus, arahnya tidak jelas kemana tadi. Terus saya menegur tapi tidak menghiraukan seperti itu ya. Jadi dilakukan berulang-ulang sehingga saya mau meminta waktu kepada Ibu ini supaya yang saya mau itu mereka bisa kembali aktif Ibu. Jadi tujuan saya itu supaya mereka bisa kembali aktif itu seperti apa Ibu. Oke Pak Gusti, jadi masalah yang Pak hadapi itu bahwa anak-anak kurang fokus begitu Pak Iya. dalam kegiatan pembelajaran jam terakhir tadi. Oke Pak, setelah mendengar masalah yang sudah Pak sampaikan, lalu kira-kira setelah melihat masalah itu, hal baik apa yang sudah Pak Gusti lakukan tadi siang untuk bisa kembalikan konsentrasi atau fokus anak-anak terhadap kegiatan pembelajaran? Oke, baik Ibu ya. Jadi tadi setelah saya melihat mereka tidak fokus terus tidak memperhatikan materi yang saya sampaikan atau pelajaran yang saya sampaikan, saya kemudian ya yang pertama tadi itu saya menegur terus, tetapi itu dilakukan berulang, kemudian diulang lagi, saya tegur lagi, tetapi hasil akhirnya ya tetap sama itu. Jadi tadi saya itu bawaan emosi, pengen marah terus seperti itu. Jadi tadi saya sudah coba demikian hanya dengan menegur, kemudian tetapi itu kemudian ulang lagi Ibu. Oke Pak, jadi langkah yang Pak Gusti tempuh tadi itu yaitu bahwa menegur dan terus menegur, tetapi kenyataan anak-anak tetap melakukan hal yang sama, tetap rindu. Kira-kira selain hal baik yang sudah Pak Gusti lakukan seperti yang diceritakan tadi, mungkin ada strategi lain yang Pak Gusti lakukan sehingga bisa kembalikan anak-anak untuk lebih konsentrasi atau fokus terhadap kegiatan pembelajaran? Oke, baik Ibu ya. Jadi kalau untuk hal lain yang mungkin saya bisa lakukan, mungkin saya bisa bercerita sedikit Ibu ya. Kalau soal apa ini, saya bisa menceritakan pembelajaran saya pertemuan sebelumnya itu, mereka itu lebih aktif itu ketika saya menggunakan media pembelajaran, dan ada media gambar, terus ada PowerPoint, terus ada video juga sih. Itu anak-anak kelihatan fokus, bersemangat sekali mereka dalam pembelajaran itu. Hanya tadi itu mungkin saya kurang melakukan persiapan terhadap pembelajaran saya sehingga anak-anak terkesan tidak fokus, sehingga seperti itu Ibu. Kalau mungkin cara yang saya lakukan pendekatan lainnya mungkin saya membenahi saya punya model atau metode pembelajaran dan juga media pembelajaran saya itu mungkin itu ya bisa saya lakukan. Oke Pak, terima kasih. Jadi menurut yang Pak ceritakan tadi bahwa sudah melakukan hal-hal baik, dalam arti bahwa dikaitkan dengan pembelajaran terdahulu, mungkin media pembelajaran disiapkan secara baik, saya apresiasi dan itu luar biasa Pak. Lalu mungkin selain media pembelajaran yang bagus dirancang, mungkin ada langkah-langkah lain atau strategi lain yang bisa bagus diterapkan ke depan sehingga mungkin pembelajaran bisa berjalan lebih baik begitu Pak. Kalau untuk langkah-langkah lainnya Ibu yang mungkin atau strategi lain yang mungkin bisa terapkan itu mungkin kalau menurut saya itu mungkin saya bisa mencoba apa ya Ibu, mengintegrasikan pembelajaran PSE itu di dalam pembelajaran saya. Mungkin saya melakukan mindfulness ataupun dengan cara teknik stop sehingga bisa membangkitkan kembali fokus anak-anak selain menggunakan media tadi atau model pembelajaran yang lebih interaktif. Selain itu saya juga bisa menerapkan mindfulness atau dengan teknik stop tadi sehingga bisa membangkitkan fokus anak-anak kembali. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Kemudian juga mungkin mungkin refleksi juga ya. Yeah. Saya lupa karena mungkin di pembelajaran sebelumnya itu saya tidak melakukan refleksi sehingga pada pembelajaran tadi itu saya tidak mempersiapkan diri dengan baik sehingga akibatnya seperti itu tadi Ibu, anak-anak menjadi tidak fokus tadi.
Jadi mungkin langkah-langkah tadi saya bisa terapkan sehingga anak-anak kembali fokus itu. Itu yang saya terapkan. Terima kasih. Jadi Pak sudah menyampaikan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan untuk pembelajaran selanjutnya sehingga anak-anak lebih fokus. Lalu kira-kira pihak-pihak mana saja yang perlu Pak libatkan untuk bisa menyelesaikan masalah yang Pak hadapi? Oke Bu, kalau untuk pihak-pihak itu yang pertama tentunya rekan sejawat Ibu ya, rekan sejawat yang mana dapat membantu saya untuk saling memberikan umpan balik ya terhadap apa pembelajaran saya, kemudian juga terhadap model yang saya pakai atau perangkat pembelajaran yang nanti saya gunakan sehingga saya bisa melakukan perbaikan. Terus juga saya melakukan refleksi bersama dengan peserta didik sendiri sehingga saya juga bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan pembelajaran yang saya gunakan itu seperti apa. Kemudian juga tentunya kepala sekolah itu yang paling pertama, kepala sekolah, sehingga bisa membantu saya dalam pengembangan saya terhadap pembelajaran saya ke depannya. Seperti itu. Oke Pak, luar biasa. Saya memberikan apresiasi terhadap Pak Gusti, di mana Pak Gusti sudah menemukan masalah dan sudah bisa mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah yang Pak Gusti hadapi. Ya. Nah, lalu sekarang saya mau bertanya kepada Pak Gusti, kira-kira pada posisi angka 1 sampai 10 Pak Gusti berada di posisi angka berapa? Kalau untuk posisi sekarang saya berada di posisi 5 Ibu. Posisi 5. Kalau sekarang posisi Pak Gusti di angka 5, kira-kira hal baik atau tindakan apa yang akan Pak Gusti lakukan ke depan sehingga bisa menggeser posisi Pak Gusti dari angka 5 menuju ke angka berikutnya? Oke Bu, jadi mungkin kalau hal-hal baik yang akan saya lakukan, yang paling pertama itu mungkin saya melakukan refleksi dan juga evaluasi terhadap pembelajaran saya. Kemudian juga saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat dan juga kepala sekolah terkait pembelajaran saya dan juga siswa tentunya. Terus selain dari itu saya juga mengikuti pelatihan atau webinar atau workshop untuk pengembangan saya terhadap model pembelajaran atau perangkat pembelajaran sehingga saya bisa mengembangkan diri untuk mempersiapkan pembelajaran di pertemuan-pertemuan selanjutnya Ibu. Mungkin itu yang bisa saya lakukan Ibu. Oke Pak, terima kasih luar biasa dan saya salut atas pikiran baik dari Pak Gusti. Lalu kira-kira setelah kita melakukan diskusi bersama, perasaan Pak Gusti sekarang seperti apa? Oh ya Bu ya, jadi setelah diskusi ini saya merasa lega ya, maksudnya saya bisa ternyata akhirnya saya bisa menemukan sendiri kekurangan atau kelemahan yang saya miliki itu sehingga saya juga bisa menemukan solusinya mengatasi anak-anak seperti ini. Ternyata saya juga menyadari bahwa pertemuan sebelumnya itu saya tidak melakukan refleksi dan segala macam sehingga berakibat seperti tadi anak-anak akhirnya apa, sehingga dengan pertemuan bersama Ibu ini saya merasa sangat puas ya Ibu, merasa sangat puas, sangat senang dan karena saya bisa menemukan solusi itu sendiri dan saya bertanya mungkin bisa saya akan lakukan itu segera Ibu. Oke Pak, terima kasih kembali Pak Gusti. Jadi dari hasil diskusi kita sore hari ini, saya juga berterima kasih kepada Pak Gusti karena saya juga mendapatkan hal-hal baik, pikiran-pikiran dan itu menjadi pembelajaran untuk saya juga. Mungkin selain masalah yang Pak Gusti sampaikan tadi, mungkin ada masih ada masalah yang mengganjal, bisa disampaikan? Mungkin untuk sementara cukup dulu Ibu ya. Jadi terima kasih banyak Ibu sudah menyita waktu Ibu, sudah berbagi bersama saya Ibu. Saya sangat berterima kasih. Terima kasih juga. Saya selalu ada waktu Pak Gusti. Kapan-kapan kalau ketika menemukan masalah kita bisa berdiskusi bersama-sama untuk mengatasi masalah kita. Oke Pak Gusti, selamat sore. Nanti kita akan berjumpa lagi. Oke baik Ibu, terima kasih. Saya permisi. Iya Pak. Dan coachingnya, Iya. kira-kira bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan coaching tadi dan menurut Ibu bagaimana hasil yang Ibu dapatkan? Iya, itu jadi perasaan saya ketika melakukan coaching tadi itu bahwa saya merasa senang, gembira,
karena eh, teman guru saya yang mengalami masalah dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan, dan saya terus menggali dan menggali, beliau bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Lalu saya juga mendapat pelajaran itu dari rekan guru saya tadi. Mungkin ada hal-hal baik yang sudah dilakukan, dipraktekkan di sekolah, itu juga menjadi bahan pembelajaran untuk saya. Baik Ibu, menurut pengamatan saya, praktek coaching yang Ibu lakukan tadi itu sangat baik. Karena tadi itu yang saya lihat, Ibu itu hadir secara penuhnya. Ibu juga mendengarkan secara aktif dalam pembicaraannya, dan Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi menurut hasil pengamatan saya, kegiatan coaching hari ini berjalan dengan baik dan mendapatkan nilai yang sangat baik Ibu. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih juga. Iya, Itulah hasil selamat pengamatan saya. Selamat sore Ibu. Pada siklus 2 ini, saya sendiri berperan sebagai coach, Ibu Revina berperan sebagai coach, dan Ibu Katerina berperan sebagai supervisor. Sore Pak Gusti, apa kabar hari ini? Selamat sore juga Ibu Rina, kabar baik. Oke, Pak. Bagaimana rencana Pak Gusti sore ini akan melakukan praktek coaching dengan model Tirta? Mungkin ada hal-hal yang sudah Pak Gusti siapkan sebelum melakukan praktek ini? Oke baik Ibu, jadi rencana hari ini saya melakukan coaching ini, saya rencana melakukan coaching dengan Ibu Rovina. Jadi yang saya sudah persiapkan ya, mungkin saya akan hadir secara seutuhnya untuk bisa mendengarkan dengan baik coach saya, terus juga bisa bisa mengajukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya, sehingga akhirnya coach saya juga bisa menemukan solusinya sendiri, seperti itu Ibu. Oke Pak Gusti, kira-kira dalam melakukan praktek coaching sebentar, kompetensi pengembangan mana yang Pak Gusti gunakan? Mungkin kompetensi yang perlu saya kembangkan yang paling pertama itu adalah mungkin saya harus hadir sepenuhnya seutuhnya, sehingga di situ saya juga kemudian berkembang kepada bisa mendengarkan dengan baik, mendengarkan coach saya. Terus juga sehingga saya juga bisa mengambil poin-poin penting dari apa yang disampaikan oleh coach saya, dan akhirnya saya juga bisa mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot, sehingga coach bisa menemukan solusinya itu sendiri. Seperti itu. Jadi ketiga-tiganya mungkin saya akan fokuskan pada hari ini. Oke Pak Gusti, terima kasih. Jadi dalam kegiatan praktek coaching sore ini, saya akan melakukan pengamatan dan melakukan rubrik penilaian. Jadi rubrik penilaiannya itu yaitu bahwa kurang baik, cukup baik, dan sangat baik. Silakan Pak Gusti melakukan praktek coaching bersama dengan coach, dan saya akan melakukan pengamatan. Oke baik Ibu. Baik, selamat sore Pak Gusti. Selamat sore Ibu Novina, mari silakan duduk Ibu. Apa kabar Ibu? Kabarnya baik-baik Pak Gusti. Dari raut wajah saya ini memang saya bahagia Pak, tetapi dalam hati saya ini saya ada banyak menyimpan permasalahan yang saya hadapi. Wih, kira-kira ini banyak menyimpan permasalahan. Ini kira-kira permasalahan apa Ibu Rovina? Ini datang terus Ibu Rovina menyampaikan bahwa ada permasalahan ini. Kalau boleh tahu kira-kira masalah apa itu Ibu? Begini Pak, saya mau datang di sini saya mau curhat dengan Pak sedikit. Terkait permasalahan yang saya hadapi di lingkungan sekolah saya Pak. Jadi kalau boleh tahu kira-kira masalah seperti apa itu Ibu Rovina di lingkungan sekolah itu? Ada masalah yang saya hadapi ini Pak, terkait dengan keterlambatan siswa saya Pak, yang setiap pagi itu tuh mereka ada 1 dan 2 siswa itu masih terlambat. Begitu Ibu ya. Jadi Iya Pak. Permasalahan yang Ibu Rovina hadapi di lingkungan sekolah ini terkait beberapa siswa yang sering terlambat. Jadi
terkait keterlambatan siswa. keterlambatan siswa Pak. Jadi dari permasalahan ini kira-kira tujuan ibu nanti yang ibu inginkan dari persoalan ini setelah bercakap-cakap dengan saya, mungkin apa yang ingin ibu capai Oke nanti? Pak, tujuan saya untuk datang ke sini ini saya mau menceritakan permasalahan saya tadi dengan mau mencari solusi bersama Pak untuk memecahkan masalah saya ini. Oh begitu ya. Iya. Ibu ya. Oke, ibu mau kita mencari Solusi yang bersama. ya boleh. Oke, saya dengan senang hati kita akan bisa mencari solusi bersama. Dan tentu sekali harapan ibu itu adalah supaya siswa tadi Tidak datang tidak terlambat terlambat. lagi ya. Oke baik. Kira-kira sebelumnya itu ibu pernah melakukan pendekatan seperti apa terhadap anak-anak yang terlambat ini? Oke Pak, siswa yang terlambat ini, siswa ini orang yang sama Pak. Nah, orang yang sama datang terlambat ini, makanya hari ini sudah ditegur oleh guru piket yang kemarinnya. Tetapi hari ini piketnya saya kok dia terlambat lagi dan orang yang sama lagi. Setelah itu saya tegur lagi besok ulangi kesalahan yang sama, terlambat terus. Dan di situ Pak, di sini nih kami dari sekolah terkait dengan masalah keterlambatan ini, karena melihat situasi karena banyak siswa yang terlambat, akhirnya kami ada beberapa guru sepakat habiskan ketemu kepala sekolah terkait dengan keterlambatan karena siswa jangkauan dari rumah ke sekolah itu agak jauh Pak. Akhirnya kami mengadakan transport yang setiap pagi untuk menjemput anak-anak dari rumah ke sekolah supaya jangan terlambat. Tetapi anak-anak itu malah mereka terlambat transportasinya, terlambat oto hanya karena bangun tidur terlambat untuk datang ke sekolah. Dan itu sudah ditegur ulang-ulang Pak, tetapi masih buat hal yang sama, terlambat. Begitu ibu ya. Iya. Jadi tadi ibu menceritakan bahwa ibu sudah melakukan pendekatan yang pertama dengan cara menegur ya, menegur. Terus juga sudah menyampaikan kepada kepala sekolah untuk mencari solusi bersama dengan memberikan transport ya kepada anak-anak itu. Tetapi tadi juga ibu mengatakan bahwa masih juga terjadi keterlambatan dengan hal-hal lain. Jadi kira-kira dengan melihat ada alasan lain lagi seperti itu, kira-kira apa yang ingin ibu lakukan lagi sehingga tidak terjadi lagi seperti Oke Pak, dan di sini nih yang saya akan lakukan itu tuh yang pertama saya memanggil anak itu. Nah, saya memanggil anak itu. Setelah itu saya menanyakan alasannya apa saja sehingga kau pagi ini kau datang terlambat, malahan orang yang sama kau ini orang yang sama terus datang terlambat. Setelah itu saya panggil, saya tanya dia, ada beberapa alasan Pak yang disampaikan. Yang paling pertama itu adalah karena malam dia main game, akhirnya bangun tidurnya itu terlambat. Yang kedua, karena sudah bangun tidur terlambat, sudah ketinggalan oto, jalan dari rumah ke sekolah itu agak jauh, tetapi bukannya dia mempercepat langkahnya bisa sampai ke sekolah, tetapi seolah-olah dia berjalan itu secara perlahan-lahan. Mungkin langkahnya juga dia bisa berhitung, mungkin 1 langkah sampai berapa menit ya. Terus yang berikutnya lagi itu sudah tahu terlambat itu janjian dengan teman lagi. Oh hari ini kita terlambat lagi karena nanti datang di sekolah ini nanti kita ada kegiatan-kegiatan angkat sampah, bersihkan sampah, sapu di dalam ruangan kelas lagi. Itu yang alasannya membuat mereka terlambat Pak. Setelah itu saya panggil, saya nasihat habis, panggil dengan wali kelasnya Pak. Sampaikan kepada wali kelasnya bahwa anak ibu ini setiap hari terlambat terus, tetapi masih tetap sama Pak. Ketika dipanggil wali kelasnya saja, anak itu masih saja cuek, tidak mau respon. Kira-kira bagaimana untuk mengatasi masalah keterlambatan ini Pak? Oke bagi ibu ya, jadi tadi ibu ceritakan bahwa sudah melakukan pendekatan lebih dalam lagi, termasuk sampai ke rumah ya, sudah sampai ke rumah, dan akhirnya ibu juga menemukan kalau anak-anak ini terlambat karena memang mereka malamnya itu mereka main game, main game bersama temannya. Kemudian akhirnya juga sudah melakukan pendekatan dengan wali kelas, sehingga bisa tercatat secara rutin. Mungkin selain itu ibu, jadi
selain itu kan ibu sudah melakukan tapi ternyata tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Jadi kira-kira ada teknik lain lagi yang lebih pas ibu, yang sehingga bisa membuat anak-anak ini tidak terlambat ibu. Jadi seperti apa yang harus ibu lakukan? Oke, Pak. Di sini saya mau merubah teknik saya, Pak. Teknik saya yang paling pertama nanti saya akan buat itu, saya akan melakukan kerjasama atau melakukan pendekatan dengan orang tua. Yang paling pertama itu saya panggil orang tuanya dengan yang bersangkutan, siswa yang bersangkutan. Setelah itu kami bisa kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah. Setelah itu yang kedua, saya akan mungkin anak-anak ini kalau kita menggunakan dengan kata-kata yang keras, kita melakukan dengan kekerasan, mungkin mereka tidak ikut, Pak. Jadi di sini saya akan menerapkan penerapan segitiga restitusi, Pak. Untuk menyelesaikan masalah ini saya akan berusaha untuk panggil anak yang bersangkutan dan saya akan menanyakan baik-baik, tanya dia dari hati ke hati supaya mungkin dia bisa sadar, oh iya ternyata ya saya terlambat ini, saya bisa melanggar peraturan sekolah tentang kedisiplinan. Saya akan gunakan 2 langkah itu, Pak, pendekatan dengan orang tua dan menggunakan Pak? Segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah keterlambatan siswa ini sendiri, Pak. Oke, baik ibu ya. Jadi ini sangat luar biasa, saya mengapresiasi akhirnya ibu bisa menemukan teknik yang luar biasa ya, ini dengan melakukan pendekatan kepada wali kelas, orang tua dan juga melakukan segitiga restitusi ya. Jadi sudah perjuangan ibu sudah sampai pada saat ini. Menurut ibu itu sudah sampai pada level mana kira-kira yang sudah ibu perjuangkan tadi terkait solusi tadi itu sudah sampai pada level mana? Oke, Pak, dari level menurut saya dari level 1 sampai 10 itu saya masih di posisi 7. Oh, ibu masih di posisi 7 ya. Jadi 1 sampai 10 ibu masih di posisi 7. Berusaha lagi. Ya, baik ya. Jadi tadi ibu sudah menyampaikan beberapa solusi itu. Kira-kira ibu yakin tidak bagaimana caranya supaya bisa mencapai ke level 10? Oke, Pak, saya sangat yakin saya akan berusaha seperti tadi yang saya sampaikan, bekerja sama dengan orang tua itu yang paling pertama. Setelah itu dengan wali kelasnya, setelah itu dan tidak lupa juga karena ada atasan, nanti saya akan sampaikan ke atasan untuk menyelesaikan masalah keterlambatan siswa ini sendiri. Itu menghadirkan orang tua, bisa membuat surat panggilan menghadirkan orang tuanya dan menerapkan segitiga restitusi itu. Dan saya juga berusaha melibatkan dengan rekan sejawat saya, Pak, untuk mungkin hari ini guru yang satu piket dan bergantian dengan yang berikutnya lagi supaya bisa pantau anak-anak yang bersangkutan itu, Pak. Oke, baik, sangat luar biasa ya. Jadi ibu melakukan tadi itu dengan melibatkan berbagai pihak. Kemudian kira-kira itu kapan ibu mau lakukan? Apakah setelah ini atau besok? Oke, Pak, untuk rencana penerapannya ini, Pak, mungkin di hari Senin itu saya sudah bisa terapkan. Bisa terapkan kerjasama dengan orang tua supaya saya bisa cek kira-kira anak yang terlambat terus ini saya cek namanya dan membuat surat panggilan, meminta bantuan Bapak Kepala Sekolah untuk membuat surat panggilan melibatkan orang tuanya supaya bisa kerjasama antara orang tua dan sekolah. Oke, baik ibu ya. Jadi itu sangat luar biasa. Jadi dengan keyakinan ibu, dengan tanggung jawab ibu untuk siap melakukan ini, jadi dengan harapan bahwa nanti siswa ini bisa kembali ya. Iya, Pak. Jadi kira-kira setelah melakukan percakapan dengan saya ini, kira-kira apa yang ibu rasakan? Oke, Pak, setelah saya meluapkan masalah saya seperti ini, saya merasa lega. Akhirnya masalah yang saya pendam terkait dengan siswa yang terlambat, daripada setiap hari saya harus berteriak, menggunakan dengan kekerasan, akhirnya hari ini saya bisa mendapatkan solusi sendiri juga saya. Bahwa ternyata menyelesaikan masalah terkait dengan siswa yang terlambat ini, kita harus kerjasama dengan orang tua, melibatkan dengan rekan guru. Terus kita juga mungkin harus menerapkan segitiga restitusi ini supaya ke depannya itu lebih bagus lagi dan mungkin anak-anak itu bisa menyadari bahwa oh yang saya terlambat terus ini ternyata salah, saya melanggar peraturan sekolah tentang kedisiplinan. Yang saya harapkan itu seperti itu dan sehari ini saya rasa lega, Pak. Akhirnya semua masalah unek-unek saya ini bisa saya keluarkan dan Pak juga sudah
mendengarkan, akhirnya Pak mengasih saya pertanyaan-pertanyaan, dan itu solusinya akhirnya saya sendiri bisa menemukan ternyata ada jalannya untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, baik, Ibu Rufina sangat luar biasa ya. Jadi di sini kita punya harapan yang sama. Saya juga bisa mendapat pengalaman hal baru dari Ibu. Jadi di sini kita saling berbagi dan harapan bahwa akhirnya siswa itu bisa kembali normal dan tidak terlambat lagi ya, Ibu ya. Pak. Oke, jadi selain itu mungkin ada lagi yang perlu Ibu Oke sampaikan? Pak, selain itu tidak ada lagi Pak. Nanti kalau ada masalah lagi mungkin saya akan minta solusi dan kita sama-sama menyelesaikannya lagi Pak, masalah yang ada saya. Oke, baik Ibu ya. Oke, Dengan Pak. senang hati saya akan selalu. Oke Pak, terima kasih banyak juga sudah membantu saya untuk menyelesaikan Iya. masalahnya. Selamat sore Pak. Oke, selamat sore. Ibu. Setelah sudah melakukan kegiatan coaching bersama dengan rekan guru tadi, dan saya sudah mengamatinya dari awal sampai akhir. Iya, Ibu. Dan hasil yang saya peroleh itu bahwa Pak sudah melaksanakan dengan baik, sudah mendengarkan dengan baik, sudah hadir penuh dalam kegiatan ini, lalu juga sudah menerapkan model Tirta dengan baik. Lalu kira-kira perasaan Pak Gusti setelah melakukan kegiatan coaching ini seperti apa? Jadi perasaan saya setelah melakukan kegiatan coaching tadi, saya ternyata akhirnya bisa hadir sepenuhnya tadi, sehingga saya bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching tadi, sehingga saya kemudian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot untuk menuntun coaching, kemudian akhirnya bisa menemukan solusinya sendiri dan dia bisa mencari jalan keluarnya sendiri seperti itu. Jadi saya cukup merasa senang, akhirnya bisa memberikan memberikan sesuatu yang positif terhadap coach saya, sehingga akhirnya dia bisa menemukan solusinya sendiri. Oke Pak, terima kasih. Jadi dari pengamatan saya, kegiatan Pak coaching bersama coach sore hari ini berjalan dengan baik dan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Oke Pak, terima kasih atas kegiatan sore hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Pada siklus yang ketiga, Ibu Rufina berperan sebagai coach, saya sendiri berperan sebagai supervisor, dan Ibu Katarina berperan sebagai coachee. Halo, selamat sore Ibu Chandra. Selamat sore Pak. Selamat bertemu ya. Apa kabar Ibu? Kabar baik Pak. Baik. Apa kabar juga Pak Gusti? Oh iya, kabar baik juga Ibu ya. Oke, jadi ini Ibu Chandra mau melakukan apa ya? Coaching ya? Iya Pak. Kira-kira dengan siapa? Oh, hari ini Pak saya melakukan kegiatan coaching, praktek coaching dengan Ibu Rin. Oh, dengan Ibu Rin. Iya. Oke. Nah, jadi kebetulan hari ini Ibu sudah janjian dengan apa? Ibu Rin. Pak. Ibu Rin ya. Jadi setelah hal apa yang nanti Ibu akan lakukan? Oke Pak, saya melakukan kegiatan coaching ini dengan menggunakan alur Tirta Pak. Oh iya. Dengan alur Tirta di sini yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Pak. Yang di situ hadir secara seutuhnya atau sepenuhnya. Yang kedua itu mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga itu saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching saya. Oke, baik Ibu ya. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching ini, jadi harapan Ibu seperti apa nanti setelah melakukan coaching dengan Ibu Rina? Oke Pak, harapan saya setelah melakukan coaching dengan Ibu Rin ini, nanti Ibu Rin bisa menemukan, ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, maka coaching ini bisa menemukan sendiri solusinya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oke, baik Ibu ya. Jadi pada hari ini Ibu fokus ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga Ibu ini nanti bisa jadi sebelum Ibu melakukan coaching ini, saya
kita diskusi sedikit soal apa ya rubriknya. Jadi Oke, nanti pada saat ibu melakukan coaching nanti saya akan mengamati coaching yang ibu lakukan dengan ibu ini, terus saya akan memberikan penilaian. Jadi saya sampaikan sedikit ada rubrik penilaian ini di sini. Ada beberapa kriteria, jadi mulai dari selama percakapan itu ibu menggunakan audio cerita atau tidak, itu dengan penilaian ada dari tentang skor baik, sangat baik, terus ada cukup dan apa ya kurang ya. Jadi dari skala 1 sampai 4. Jadi itu yang ibu perlu sampaikan. Jadi kira-kira setelah ini ibu langsung melakukan praktik coaching atau seperti apa? Iya Pak, setelah ini nanti saya akan langsung melakukan praktik coachingnya. Oke baik ya. Oke, jadi nanti setelah ibu melakukan coaching saya akan mengamati ya. Oke siap Oke. Pak. Selamat berjalan ya. Selamat sore Ibu Chandra. Selamat sore Ibu Rin. Bagaimana? Apa kabar hari ini Ibu Rin? Kabarnya baik Ibu, bagaimana dengan Ibu sendiri sore ini? Baik Ibu, saya juga kabarnya baik-baik Ibu. Oke Ibu. Bagaimana Ibu dengan kedatangan Ibu hari ini? Saya datang bertemu dengan Ibu. Saya ingin berdiskusi untuk menyampaikan karena saya ada masalah Ibu. Oh, Ibu ada masalah. Kira-kira masalah apa yang Ibu hadapi di sini? Saya dengan senang hati akan mendengarkan masalah yang Ibu hadapi, Ibu. Kira-kira masalahnya apa saja, Ibu? Oke Ibu, terima kasih atas waktu Ibu untuk bisa mendengarkan masalah saya ini. Jadi masalah yang saya hadapi itu bahwa di kelas saya ini saya menemukan 2 siswa Ibu. 2 siswa ini setiap kali saya melakukan kegiatan pembelajaran mereka kurang fokus Ibu. Dalam arti bahwa kurang konsentrasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran itu. Mungkin ada solusi atau jalan keluar yang bisa Ibu berikan untuk saya, supaya saya bisa mengatasi masalah saya ini. Oh iya baik, jadi masalah Ibu ini ada 2 siswa Ibu yang di dalam ruangan kelasnya itu kurang aktif atau kurang fokus ketika pembelajaran Ibu. Oke baik Ibu, kira-kira menurut Ibu apa yang menyebabkan anak-anak itu kurang aktif dalam pembelajaran Ibu? Oke, terima kasih. Jadi setelah melihat situasi seperti itu yang saya hadapi di kelas, lalu saya coba mencari tahu kira-kira penyebabnya, dan ternyata saya menemukan Ibu. Jadi di antara 2 anak ini, anak yang pertama ini ibunya pergi merantau, sehingga dia di rumah bersama kakak dan bapaknya. Lalu anak yang kedua ini kebetulan ibunya seorang perawat dan bapaknya juga merantau, maka setiap kali ibunya melakukan dinas malam, anak ini selalu disertakan. Sehingga mungkin 2 faktor ini yang saya merasa bahwa sebagai penyebab sehingga mereka 2 kurang konsentrasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran itu. Oh iya, jadi ternyata Ibu sudah mencari akar permasalahan apa yang menyebabkan sehingga anak itu tidak aktif dalam pembelajaran Ibu. Oke baik Ibu, dari akar permasalahan yang ada tadi, kira-kira solusi apa yang Ibu ambil sehingga membuat anak-anak itu bisa aktif kembali dalam pembelajaran Ibu? Oke, jadi setelah saya menemukan masalah seperti itu dan mencari tahu akar permasalahan, maka saya menempuh solusi, yaitu bahwa saya melihat merefleksi diri saya. Mungkin media pembelajaran yang saya gunakan selama ini mungkin kurang bervariatif, dalam arti bahwa mungkin anak cepat merasa bosan atau jenuh sehingga mereka kurang fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Oh iya Ibu, nanti Ibu akan mencari solusi. Ibu akan merefleksi diri Ibu dan membuat pembelajaran yang akan terus. Kira-kira nanti dalam melaksanakan aksi Ibu tadi itu, kira-kira siapa saja yang nanti akan Ibu libatkan? Oke Ibu, jadi pihak-pihak yang akan saya libatkan untuk bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Yang pertama tentunya orang tua Ibu. Jadi saya akan melakukan kunjungan rumah terhadap dua anak ini, lalu menyampaikan hal ini kepada orang tua.
dan mungkin kami bersama-sama bisa mencari jalan keluar. Dalam arti bahwa mungkin untuk anak yang ibunya merantau mungkin diperhatikan mungkin jam belajarnya atau ke asupan gizi makanannya, sehingga mungkin bisa membantu dia untuk lebih fokus dalam kegiatan pembelajaran. Lalu untuk anak yang ibunya seorang perawat, itu akan saya sampaikan kepada ibunya bahwa ketika melakukan dinas malam mungkin anak ini dititipkan di tetangga sekitar, dan kebetulan tetangganya itu anak-anak sekolah SD ada, sehingga mungkin mereka bisa membantu dalam kegiatan pembelajaran, sehingga mungkin itu membuat mereka mungkin ke sekolah lebih fokus dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Oke, baik. Apakah yang ibu libatkan itu hanya orang tua saja atau dengan pihak yang lain lagi, Bu? Oh iya, selain orang tua ibu, rekan sejawat juga akan saya ceritakan masalah yang saya hadapi. Mungkin juga mereka mengalami hal yang sama, dan itu mungkin kami sama-sama bisa mencari jalan keluar yang terbaik. Lalu selain itu, sebagai pimpinan saya, ibu kepala sekolah juga akan saya sampaikan hal yang sama, sehingga mungkin ibu kepala sekolah juga mungkin ada solusi atau ke jalan keluar yang bisa diberikan kepada saya untuk bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Lalu terkait dengan siswa saya tadi, ibu 2 orang tadi yang saya sampaikan tadi, selain media pembelajaran yang saya siapkan, mungkin juga metode pembelajaran ke depannya saya perbaiki. Itu mungkin saya terlalu monoton dalam memberikan materi pembelajaran tanpa ada jeda waktu istirahat untuk mereka, sehingga ke depannya mungkin saya akan melakukan kegiatan ice breaking atau mungkin games yang bermakna bagi mereka, atau mungkin melakukan kegiatan stop sehingga mengembalikan konsentrasi atau perhatian mereka terhadap kegiatan pembelajaran seperti itu. Oke, baik Ibu. Di sini solusi yang Ibu ini sangat bagus. Rencana yang Ibu buat ini sudah sangat bagus Ibu menurut saya. Akhirnya dari permasalahan yang ada, Ibu bisa menemukan solusinya sendiri. Kira-kira kapan rencana Ibu akan bertemu dengan orang tua dari siswa itu sendiri? Oke, itu rencana saya mungkin minggu depan Ibu. Kebetulan hari Senin itu jam pertama, jam PJOK, pelajaran PJOK, maka saya akan berupaya untuk ke rumah dari 2 siswa ini, lalu kami mungkin berdiskusi bersama. Saya menyampaikan hal ini sehingga orang tua mereka juga bisa mengetahui, dan mungkin kami juga bisa sama-sama mencari solusi atau jalan keluar sehingga anak-anak mereka bisa kembali fokus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, Ibu. Di sini sangat baik sekali Ibu. Tindak lanjut yang Ibu ambil itu bertemu dengan orang tua. Terus tadi Ibu juga akan mendesain pembelajaran yang sangat baik, dan Ibu juga akan melakukan ice breaking, melakukan teknik stop sehingga anak-anak itu aktif kembali dalam pembelajaran Ibu, terkhusus untuk 2 siswa tadi Ibu. Menurut saya itu sangat bagus Ibu solusi yang Ibu ambil ini, dan saya harapkan semoga Ibu bisa bekerja sama dengan tadi rekan sejawat Ibu, pihak kepala sekolah, dengan orang tua, dan Ibu juga bisa menerapkan model-model pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa Ibu. Terus kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu menceritakan permasalahan yang Ibu hadapi? Ya Ibu, jadi sebelumnya saya merasa ada beban yang mengganjal dalam diri saya. Tapi ketika saya berdiskusi dengan Ibu, lalu Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saya, memacu saya untuk terus mencari jalan keluar atau solusi, dan ternyata masalah yang saya hadapi sudah bisa teratasi. Maka perasaan saya saat ini Ibu, saya rasa senang, lega, tidak ada beban lagi yang mengganjal dalam diri saya. Baik Ibu, saya di sini juga berterima kasih kepada Ibu karena bisa berbagi pengalaman dengan saya terkait masalah yang ada, dan saya juga dengan senang hati Ibu mendengarkan permasalahan dari Ibu, dan kita bisa menyelesaikan permasalahan ini secara bersama-sama, memecahkan permasalahan ini secara bersama-sama. Mungkin ada masalah yang lain lagi mungkin masih terpendam atau menjanggal di hati Ibu. Baik Ibu, jadi untuk sementara
saya rasa masalah yang saya hadapi sudah terselesaikan, dan ke depannya bila saya menemukan masalah atau kasus di kelas atau di sekolah saya, pasti saya akan menghubungi ibu untuk kita berdiskusi bersama-sama untuk bisa mencari jalan keluar dalam pemecahan masalah saya. Dan sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu yang mana sudah membantu saya sehingga saya bisa keluar dari masalah yang saya hadapi, saya bisa menemukan solusi yang terbaik bagi saya. Terima kasih. Oke, baik Ibu, saya juga banyak berterima kasih kepada Ibu karena sudah hadir di sini untuk melakukan kegiatan coaching kita terkait masalah yang ada tadi, dan saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu karena sudah bisa menyelesaikan masalah Ibu pada hari ini. Selamat sore Ibu. Oke, terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa. Oke, baik, Ibu Chandra ya. Ya. Jadi tadi Ibu Chandra sudah melakukan praktik coaching dengan Ibu Rin. Jadi kira-kira bagaimana hasilnya? Coba Ibu ceritakan. Hasil yang saya melakukan coaching hari ini Pak, yang pertama itu tadi itu saya mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Ibu Rin terkait masalah yang ia hadapi di dalam ruangan kelas, yaitu ada 2 siswa, yaitu ketika Ibu Rin melakukan pembelajaran, siswanya itu kurang aktif atau kurang fokus Pak. Dan tadi itu saya juga mengajukan beberapa pertanyaan, dan akhirnya masalah Ibu Rin tadi itu dia bisa mencari solusinya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya itu Pak. Oke ya, oke baik Ibu ya. Jadi langsung saya mungkin kita bisa membahas ya terkait tadi saya sudah melihat Ibu sudah melakukan praktik coaching dengan baik, terus Ibu juga sudah melakukan teknik-teknik coaching dengan baik ya. Tadi Ibu sudah menerapkan hadir sepenuhnya itu sudah, kemudian mendengarkan dengan baik ya, mendengarkan dengan rasa, atau kemudian akhirnya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Rin, sehingga akhirnya Ibu Rin juga bisa menemukan solusi ya tadi. Jadi apa yang sudah Ibu Chandra lakukan ya untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah Ibu Chandra rencanakan di awal tadi? Tadi itu yang pertama itu Pak, saya sudah hadir secara sepenuhnya ketika melakukan kegiatan tadi. Yang kedua itu saya juga ketika Ibu Rin menyampaikan masalahnya, itu saya juga mendengarkan secara aktif. Ketika saya mendengarkan itu, setelah saya mendengarkan itu saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk Ibu Rin, dan akhirnya Ibu Rin juga bisa menemukan solusinya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang tadi dihadapi. Oke ya, jadi baik Ibu Chandra. Jadi dari pengalaman saya tadi itu Ibu sudah melakukannya dengan baik, jadi saya bisa memberikan nilai Ibu ya baiklah, sangat baik, sangat luar biasa sekali Ibu ya. Jadi Ibu sudah melakukan hadir seutuhnya. Ibu sudah hadir seutuhnya tadi, Ibu fokus ini sehingga bisa hadir sepenuhnya. Kemudian akhirnya Ibu bisa mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan ya, curahan hati coach tadi Ibu mendengarkan, sehingga akhirnya tadi Ibu juga bisa menangkap poin-poin penting dari coach, sehingga Ibu juga akhirnya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach, yang mana bisa memacu coach untuk menemukan solusi sendiri. Jadi itu yang Ibu sudah terapkan. Jadi Ibu sudah melakukan praktek coaching ya. Jadi seperti itu. Ya, sudah sangat baik ya. Terima kasih Pak karena sudah mengamati saya pada sore hari ini terkait praktek coaching saya dengan coach. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Ya, sampai ketemu lagi, tetap semangat. Terima kasih.